Pernahkah teman-teman berpikir untuk mencoba satu hal baru yang mungkin pertama kali dilakukan dan bisa jadi sulit buat teman-teman? Nah, pada video kali ini, saya mau ajak teman-teman, khususnya para fotografer semua, untuk coba melakukan satu hal yang baru. Hai. Nah, sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu ke teman-teman. Kalau boleh tahu, apa minat fotografi yang teman-teman suka? Ya, jawabannya silahkan bisa ditulis di kolom komentar ya. Pasti bermacam-macam. Ya, ada yang suka ini, suka itu, ya, ada pasti macam-macam. Dan saya sangat hargai juga apapun minat fotografi teman-teman. Tapi kalau misalnya pertanyaannya, apakah jika teman-teman punya kesempatan, punya alat yang mumpuni, apakah teman-teman ingin mencoba untuk menantang diri teman-teman melakukan satu minat fotografi yang mungkin dalam tanda kutip baru buat teman-teman. Saya yakin pada satu titik kita akan ya mungkin bisa dibilang ya mau mencoba satu hal yang baru. Mungkin kita sudah katakanlah memotret satu minat fotografi, mungkin dengan hitungan tahun ya bisa jadi. Nah, ada satu sisi di mana kita kayaknya saya harus coba minat foto yang lain deh. Saya juga mau belajar, mau punya pengalaman baru, dan seterusnya. Pasti ada titik di mana hal tersebut, keinginan tersebut akan muncul. Nah, mengenai minat fotografi yang dalam tanda kutip baru ini, sebetulnya ini bisa dilakukan nggak jauh dari rumah kita, rumah teman-teman sendiri. Street fotografi adalah satu minat fotografi yang sebetulnya bisa kita lakukan tanpa kita harus pergi terlalu jauh dari rumah kita. Saya pribadi berpendapat bahwa street fotografi ini unik. Kenapa unik? Karena banyak sekali hal yang tidak terduga kalau kita mau coba lakukan ini. Tapi bisa jadi, atau mungkin banyak teman-teman eh, para fotografer yang dalam tanda kutip ya, takut untuk melakukan street fotografi ini. Alasannya bisa jadi macam-macam. Mungkin bisa jadi takut ditegur orang ketika memotret secara candid. Bisa juga takut kameranya atau lensanya atau peralatan lainnya ya dicuri atau dijamret ketika di jalan. Bisa juga. Atau cuaca yang terkadang tidak menentu ya belakangan ini. Atau bisa juga teman-teman memang tidak suka jalan kaki terlalu jauh ya dan macam-macam. Banyak sekali alasan-alasan di mana mungkin seseorang tidak bisa jadi tidak menyukai street fotografi. Tapi meskipun begitu, saya rasa kita semua, teman-teman khususnya ya para fotografer, coba kita lakukan street fotografi walaupun cuma sekali. Ya, street fotografi memang tidak memerlukan banyak alat, ya cukup kamera apapun yang teman-teman punya saat ini, lensa berapapun yang teman punya, lensa kit juga bisa, tidak menjadi masalah, ya. Mungkin tinggal ditambah baterai cadangan dan memori card tambahan mungkin, ya. Dan selesai. Kita bisa jalan di trotoar manapun, selama tidak mengganggu, saya rasa tidak akan jadi masalah. Nah, pada video kali ini saya akan coba ajak teman-teman untuk sekali lagi, yuk mari sama-sama kita coba street fotografi walaupun cuma sekali. Setelah teman-teman mencoba street fotografi ini, masalah lanjut atau tidak, suka atau tidak, cocok atau tidak, itu kembali lagi kepada teman-teman masing-masing. Karena sekali lagi, di video-video saya sebelumnya, minat kita itu berbeda. Satu dengan yang lain. Dan kita tidak perlu menghakimi. Ada beberapa hal yang menurut saya membuat street fotografi ini layak untuk kita coba, walaupun cuma sekali.
Misalnya, saya pribadi berpendapat bahwa street fotografi ini bisa melatih kita secara mental, bisa melatih kita untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena ketika kita memotret di luar, kita harus siap ketemu orang baru, ketemu mungkin datang ke tempat baru yang kita nggak tahu apa, ya, cuaca yang tidak menentu dan macam-macam. Banyak sekali hal yang akan kita temui ketika kita memotret di jalanan. Nah, dan juga kita perlu peka. Kenapa kita perlu peka? Karena kalau misalnya kita tidak peka, dalam arti kita tidak siap dengan kamera kita, dengan settingan kamera kita, dengan mata kita, dengan perasaan kita, ketika ada satu momen yang bagus terlewat, ya ya sudah, tidak ada yang bisa dilakukan. Kita hanya bisa jadikan momen yang terlewat itu jadi satu pembelajaran bagi kita supaya nanti ketika kita memotret lagi, kita jadi jauh lebih peka dan jadi jauh lebih siap ketika kita akan dihadapkan dengan satu momen yang menurut kita itu sangat bagus. Selain itu, street photography juga akan membuat kita belajar, membuat saya pribadi atau mungkin teman-teman fotografer belajar bahwa hal yang cantik, hal yang luar biasa itu ternyata bisa kita dapatkan dari tempat-tempat yang sebetulnya sangat biasa, tempat-tempat yang kita lalui setiap hari. Street photography juga bisa mengajarkan kita mengenai realita kehidupan. Kita bisa lihat di jalanan, itu banyak sekali orang, mereka punya kepentingan masing-masing, mereka berangkat dengan tujuan masing-masing, dan mereka berangkat dengan emosi masing-masing. Nah, disitulah tugas kita, minat kita sebagai seorang fotografer untuk mengabadikan momen-momen yang tercipta dari interaksi banyak orang tersebut. Memang, dalam street fotografi kita bisa dikatakan hadir di situ. Nah, hadirnya kita dalam momen-momen tersebut, dalam situasi tersebut, akan membuat kita jadi jauh lebih peka, jauh lebih paham mengenai sifat-sifat orang, mengenai mungkin kesenangan orang, kesusahan orang, ya, kesedihan, dan macam-macam. Banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari street fotografi, bukan hanya secara teknis, tapi juga secara non-teknis. Jadi, street fotografi juga bisa menghadirkan foto-foto yang luar biasa. Mungkin setelah kita berjalan berjam-jam, ya, mungkin tadinya kita merasa, oh, saya sudah motret 100 foto, nggak ada satupun yang bagus. Bisa jadi hal itu terjadi ketika kita memotret. Pasti akan ada satu hari di mana kita sudah memotret berjam-jam, tapi kita tidak dapat apa-apa. Bisa juga kita memotret baru beberapa menit, bahkan baru beberapa langkah, kita mendapatkan satu momen yang luar biasa sangat berkesan buat kita. Street fotografi hadir penuh dengan kejutan, penuh dengan kemisteriusan. Dan kalau kita mau coba untuk menekuni ini, atau kita mau coba sekali saja, kita akan lihat bagaimana kemisteriusan street fotografi itu bisa menjadikan satu hal yang sangat berkesan buat kita. Ya, sekali lagi, memang menurut saya street fotografi bukan untuk semua orang. Bukan untuk semua fotografer bahkan. Minat kita itu berbeda. Minat teman-teman, minat saya, mungkin tidak akan sama. Settingan kameranya, jenis kameranya, tempat kita tinggal, bisa jadi juga tidak sama. Tapi, saya mau mengajak teman-teman untuk coba sekali saja melakukan street photography. Masalah suka atau tidak suka nantinya, cocok tidak cocok, ya, mau menekuni atau tidak, itu kembali ke pribadi masing-masing. Itu pilihan teman-teman para fotografer semua. Tapi coba sekali saja, rasakan, lihat bagaimana ketidaktahuan, kemisteriusan yang ada di jalanan,
itu bisa menghasilkan foto-foto atau momen-momen yang luar biasa unik, luar biasa berkesan. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil sebagai fotografer ketika kita menjalankan street photography. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video-video saya sejauh ini. Saya sangat apresiasi sekali. Ya, semoga video-video yang saya buat bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman. Saya bukan seorang profesional. Mungkin teman-teman sudah lihat hasil-hasil foto saya yang saya lampirkan dalam video-video. Ya, mungkin ada yang bagus menurut teman-teman, mungkin juga ada yang kurang bagus atau mungkin jelek menurut teman-teman. Tapi buat saya yang penting sebagai seorang fotografer, kalau kita punya ilmu, mari kita berbagi. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk teman-teman yang terus menonton video-video saya. Terima kasih juga sudah menonton video ini sampai selesai. Untuk link video terakhir saya, nanti akan saya taruh di sini. Silakan teman-teman bisa lihat, nonton, dan semoga bisa menjadi inspirasi dalam fotografi. Dadah.